My bro, my sis. Udah lama banget nih aku nggak bikin video panjang. Pas balik aktif YouTube lagi malah banyaknya buat video short. Aku rencananya sih pengen buat konsep yang baru, beda kayak konsep video YouTubeku yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi aku masalahnya masih bingung. Pengennya itu bikin yang kayak apa konsepnya untuk yang video panjang ini. So, kalau my bro, my sis ada ide, bisa tulis di komen. Untuk pembukaan video panjang pertama lagi setelah sekian lama nggak bikin video panjang, aku mulai dengan Q&A. Ya basically aku rencana buat video panjang Q&A itu udah dari 10 bulan yang lalu. Buat my bro, my sis yang udah nungguin lama, maaf Pol, baru tak buatin sekarang. Tapi janji deh, kedepannya aku bakal lebih sering, lebih rutin lagi upload konten video panjang, khususnya Q&A ini. Oke, kita langsung aja ke Q&A-nya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dari @yasa.husair, saya mau tanya kok, apakah mengunyah cepat saat makan bisa bikin kegemukan kok? Dan juga tidur saat habis makan, apakah itu juga bisa membuat gemuk kok? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ngomongin soal ngunyah cepat, berarti ngomongin soal makan yang cepat gitu kan? Ngomong soal speed makan, pendekatan yang paling relevan di sini menurutku kalau aku bakal bahas dari sisi hormon lapar. Hormon lapar di tubuh kita itu namanya grelin. Jadi di saat kita lapar, grelin kita tuh lagi naik. Di saat kita udah makan, grelin kita perlahan turun. Nah, tapi ada jarak waktunya. Dari kita pertama kali makan sampai grelin ini turun tuh ada waktunya. Nggak otomatis hap, langsung blok gitu, nggak. Yang jadi masalah di saat kita makannya cepet, otomatis kita udah banyak masukin makanan dulu sebelum grelin kita turun. Sebelum kita ngerasa kenyang. Sedangkan hormon grelin ini tadi harus nunggu insulin kita naik dan lambung kita mulai membesar karena keisi makanan. Baru dia bisa turun. So, balik ke pertanyaan awal, apakah ngunyah cepet tuh bisa bikin gendut? Yes, bisa aja berpeluang bikin kita gendut. Apalagi kalau kita yang prinsipnya itu makan sampai kenyang, baru kita stop. Padahal kita udah makan banyak pol. Itu bisa berpeluang bikin kita gendut. Nah, untuk pertanyaan satunya, apakah habis makan langsung tidur tuh bisa bikin gendut? Jawabannya bisa yes, bisa enggak. Karena basically ngomongin soal bisa bikin gendut kita atau enggak itu tergantung dari energi yang kita masukkan ke tubuh kita lewat makanan atau minuman. Melebihi kebutuhan harian kita atau enggak. Kalau melebihi, itu bakal disimpan jadi lemak, bikin kita gendut. Simpelannya gitu. Tapi kalau misalnya nggak melebihi, ya udah aman-aman aja. Nah, tapi tetap ada tapinya. Makan sebelum kita tidur itu bisa ganggu kualitas tidur kita. Secara sederhana pas bangun kita tuh bisa ngerasa capek. Badan tuh nggak enak lah, nggak fresh lah. Seharusnya kan kita tidur mintanya biar badan tuh fresh, seger lagi kan. Ini malah bisa kebalikannya. Nah, kalau misalnya kita makan terus langsung tidurnya tuh di malam hari, even di saat kita lagi kalori defisit atau ngurangin asupan energinya kita tadi itu bisa tidak memaksimalkan progres menurunnya berat badan kita. Karena pas malam hari, tubuh kita tuh dalam kondisi susah mengontrol gula darah. Yang kedua, tubuh kita tuh lebih dominan menyimpan lemak. Misal nih, kita udah program kalori defisit, diet fat loss. Terus di malam hari kita makan terus tidur. Apakah fat loss kita masih bisa berjalan dengan baik? Yes, betul. Tapi kalau kita makan terus gak langsung tidur, ada jarak waktunya dulu, itu bisa bikin fat loss kita lebih efektif lagi. Nah, tapi kalau kalian gak dalam kondisi kalori defisit, kalian gak atur makan kalian, makan bebas dan sebagainya, ya terusin aja deh, terus lihat badan kalian sendiri ya apa. Oke, next pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari @lailili. Kok Kevin, apakah kalau lagi diet atau defisit kalori boleh minum kapsul diet juga nggak sih? Oke, pertanyaan bagus. Masalah boleh atau enggaknya itu benernya free will-nya kalian, my bro, my sis. Hanya menurutku pribadi, ngapain sih buang-buang uang buat kalian beli kapsul atau obat diet itu lagi? Toh ya, kalau selama kalian ngelakuin kalori defisit, ngelakuin program diet, jalanin hidup sehatnya dengan cara yang benar, kalian itu udah nggak perlu lagi obat-obat gitu. Pertama, buang-buang uang. Kedua, kan belum jelas ini kandungan kimianya apa aja di itu obat. Kalau ada bahan yang berbahaya buat tubuh kita kelak ya apa? Kita nggak tahu. Yang ketiga, better uangnya kalian buat beli cheat meal atau jalan-jalan. Es krim kayak atau apa, ya kan? So, balik lagi yang perlu diingat, selama kita jalanin pola diet, program diet kita dengan benar, olahraga teratur dengan baik juga, dan kemudian kita jaga kualitas tidur kita, tidur dengan baik,
Jamin 100% aku progres fat loss kalian itu juga bakal tetap maksimal kok. Nggak perlu obat-obat gitu lagi. Hanya balik lagi, free will kalian mau beli atau enggak. So, jawaban dari boleh atau enggaknya tergantung kalian sendiri. Oke, pertanyaan ketiga, gaskan. Pertanyaan ketiga dari Laili Arts 497. Yang pertama, tips biar gak malas olahraga, Kak. Yang kedua, olahraga bagusnya pagi atau malam ya? Oke, ngomongin cara supaya nggak malas olahraga. Menurutku, beberapa orang sekarang tuh misunderstanding. Maksudku gini, mungkin beberapa orang tuh mikirnya kayak apa, olahraga itu harus yang push up, harus yang apa, squat, harus ke gym, harus calisthenics atau apa. Itu malah menurutku pendekatannya kejauhan. Olahraga tuh benernya simple loh. Bisa sesimpel kita suka renang, kita renang. Kita suka hiking, hiking itu juga olahraga. Basket, badminton, atau apa hobinya kita. Atau kalian tipe orang yang nggak suka lihat ruangan kamar kalian kotor, kalian bersihin, itu juga olahraga loh. So, pemahaman dari olahraga ini sendiri kita harus ubah. Dengan pemahaman yang tadi, so jawabannya simple. Cari apa hobi kalian, cari teman-teman atau komunitas yang sehobi dengan kalian, tinggal kalian sering-sering deh ngelakuin hobi kalian. So, di otak kalian tuh bukan sedang berolahraga, tapi sedang have fun, melepas penat, lelah, seneng-seneng bareng, nyari teman baru. Menurutku itu pendekatan untuk orang mulai berolahraga yang jauh lebih efektif. So, males bakal go away, karena yang di otak kita cuman kita mau have fun. Mau olahraga pagi, malam, siang, sore, itu benernya punya kelebihannya masing-masing. Tapi don't worry, tubuh kita ini hebat. Dia tuh bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Dia bisa menyesuaikan tubuh kita. Kalau misalnya kita udah keseringan pagi, atau keseringan olahraga malam, atau siang, tubuh kita tuh bisa nyesuaiin tubuh kita sendiri, diri kita sendiri, supaya bisa maksimal olahraga di waktu yang kita udah sering lakukan itu. Dia juga bisa beradaptasi, untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, olahraga kapanpun itu. Jadi tubuh kita tuh bisa beradaptasi dengan sendirinya, nyesuaiin dirinya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kalian bisa nyediain waktunya kapan? Kapan kalian bisa luangin waktu untuk kalian olahraga? Ya di saat itu aja kalian olahraga. Di waktu yang nggak mengganggu aktivitas lainnya kalian juga. Kapanpun itu bebas, yang penting olahraga. Pertanyaan keempat yang terakhir, let's go. Pertanyaan keempat dari @lailili. Kok Kevin, aku mau tanya lagi. Aku kan lagi baru mulai lagi buat intermittent fasting nih. Seminggu ini kalau malam aku lapar sekali, aku tidak tahan. Biasanya aku minum susu. Apa tidak apa-apa awalnya aku berproses seperti itu? Oke, pertanyaan seru ini. Jawabannya tergantung. Tergantung apakah di jam sis itu minum susu tuh masih jendela makannya sis. Kalau sebenarnya udah di luar jendela makan, namanya intermittent fasting, ya berarti nggak boleh sebenarnya. Kalau pas di jam makan, ya masih boleh. Nah, ini makanya penting kalau mau belajar intermittent fasting itu, jangan langsung jendela makan yang terlalu sedikit, yang terlalu sempit. Belajar mulai menurutku yang paling bagus tuh 12-12. Coba nih 12 jam boleh makan, 12 jam sisanya puasa. Nah, terus mulai dikurangi nih, 1 minggu udah bisa, kurangin. Bisa coba belajar 10 jam makan, berarti 14 jamnya puasa. Minggu depan, upgrade lagi. 8 jamnya kita makan, 16 jamnya kita puasa. Minggu depannya upgrade lagi. 6 jamnya kita makan, 18 jamnya kita puasa. Upgrade lagi, 4 jam makan, 20 jam puasa. So, belajar dari yang levelnya paling mudah kasarannya. Jangan langsung geruduk, mau 16 jam puasa, 20 jam puasa. Jangan, kalau belum kebiasaan, lebih baik belajar pelan-pelan. Itu bakal jauh lebih awet, jamin aku. Jadi bukan masalah boleh atau enggaknya minum susu, tapi yang harus dilihat kalau di saat intermittent fasting, itu jam makannya yang harus diperhatikan. Oh ya, kalau ngomongin soal susu, susu zaman sekarang yang kita beli di supermarket kan kebanyakan bukan susu yang benar-benar murni ya. Udah kecampur banyak gula juga, banyak pemanis. Itu benernya aku kurang saranin kalian minum di malam hari. Karena kayak yang tadi di awal-awal aku udah bilang itu, karena pas malam hari tubuh kita tuh lebih susah kontrol gula darah. Kalau kalian masukin manis, nanti dia mudah buat cus ke atas. Itu gak bagus juga. Jadi kalau malam itu masih jendela makan kalian, dan kalian lapar, pengen makan, aku lebih saranin makan yang sumber protein. Telur rebus, atau telur kalian olah kayak apa, ayam, daging, itu jauh lebih bagus menurutku, ketimbang susu tadi.
Oke, terima kasih banget my bro my sis buat pertanyaannya. Minggu depan di post aku bakal buat post khusus Q&A. Buat my bro my sis yang pengen tanya, bisa komen di sana. Kenapa aku buat di post? Karena biar aku lebih mudah ngelola pertanyaannya, ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang memang khusus buat konten Q&A ini. Oke, sekian sharingku. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow IG ku. Aku rencana nanti mau aktif di IG lagi. Udah lama juga nggak aktif di IG. Link aku bakal taruh di deskripsi atau di homepage channelku itu juga udah ada. Jangan lupa like juga kalau kalian suka dan share ke orang yang kalian cintai kalau memang ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ciao.